Giliran para penanggap ini bisa berkomentar ya. Ada Mas Atom, Mas Ariel, saya panggil Mas saja karena ini sama-sama alumni ya. Ada Mas Titis dan ada Mas Jenderal ini, Mas Agung. Tapi nggak itu aja loh. Saya ada Mas Gego. Mas Gego ini WD3-nya Sugio Pranoto. Kemudian ada Mbak Dr. Novelia. Ini dari Temanggung ada di sini gabung juga. Dan ada Dr. Diah. Ini komite sekolah. Wah, lengkap gitu ya. Sudah lengkap pokoknya, ada semuanya. Dan ada adik Bagus yang juga masih kuliah. Ya. Oh ini Mas Saril. Mas Saril, ya ini data pribadinya jangan banyak-banyak. Nanti banyak yang kesengsem. Tapi boleh Mas Saril memberikan tanggapan. 5 menit saja, sehingga kita bisa melakukan diskusi dengan bagus. Mas Saril ini, saya tidak perlu mengomen CV-nya, tapi at least Mas Ariel ini ditempatkan di rumah sakit yang sangat potensial secara nasional ketika terjadi COVID, di Rumah Sakit Sulianti ya, Rumah Sakit Paru ya, rujukan. Mas Ariel masih bergabung? Ya. Ya. Terima kasih. Ya, gimana Mas? 5 menit ya, 5 menit. Ya, 5 menit. 7 menit lah kira-kira ya, 7 menit. 7 menit. Kultum. Silakan. Terima kasih Mas Andre dan Prof. Artono, Prof. Repi, Pak Andre dan semua aja ya yang saya hormati karena waktunya sangat mepet. Jadi pertama memberikan terima kasih dan penghargaan dengan acara ini. Namun saya usul dulu ya sebelum saya memberikan tanggapan, harusnya nanti diagendakan pembahasan ini ada maraton Zoom atau maraton webinar karena pembicaraan masalah disaster ini sangat luas ya. Nah tadi saya tertarik dulu kepada Pak Andre ya. Pak Andre betul ya, saya pernah memimpin Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kami akreditasi internasional GCI itu 2 kali. Memang salah satu yang diubek-ubek dan dinilai itu adalah Hospital Disaster Plan, itu bagaimana kesiapan rumah sakit untuk menanggapi bencana di dalam rumah sakit itu sendiri, dan bagaimana kesiapan rumah sakit juga memberikan tanggapan terhadap bencana yang ada di luar rumah sakit ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi menanggapi dari Prof. Artono kemudian Dr. Titis jadi apa yang telah dilakukan sangat baik ya. Namun perlu ditambahkan kalau boleh saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Artono ini maupun Dr. Titis, itu harapnya ada suatu data yang bisa kita lihat progresnya. Sehingga kita melihat organisasi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana di UNS ini memang suatu lembaga yang bagus gitu ya. Jadi ada datanya, kemudian ada perencanaannya, dan juga ada manajemennya. Karena apa? Tanggap terhadap bencana ini sudah dibutuhkan oleh seluruh umat di dunia. Di Indonesia saja, secara nasional, kita mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Nasional ya. Yang kemarin bukan saja hanya menangani masalah bencana alam, tetapi juga bencana non-alam, khususnya juga COVID ya. Kemudian di daerah juga ada penanggulangan daerah, dan masing-masing unit kementerian juga ada, termasuk di UNS ada ya, kemudian di fakultas ada, dan seterusnya. Intinya adalah tadi yang disampaikan oleh Dr. Titis, bagaimana kita solidaritas ya, dan juga bagaimana kita kesiapan untuk melakukan kedaruratan ini. Jadi intinya kita pertama, saya ingin menyampaikan perlunya pemahaman definisi operasional bencana ya. Jadi di sini ada 2 dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang 24 tahun 2027 dan definisi dari WHO ya. Jadi bencana ini sangat luas. Jadi ada 3 kategori ya. 1 bencana karena alam, kemudian ada non alam, dan 3 adalah sosial. Yang semuanya rangkaian peristiwa ini dapat menyebabkan korban, kematian, harta, jiwa, dan sebagainya. Nah, terakhir yang COVID saja itu adalah bencana non alam yang seharusnya juga dengan pengalaman ini kita harus bersiap-siap, bisa saja kita akan mengalami hal serupa dengan pandemi yang lain.
Jadi jangan sampai kita hanya terfokus kepada bencana ini adalah banjir, gunung meletus, kemudian terjadi longsor dan sebagainya. Tapi ada yang lain termasuk kesehatan tadi ya, non alam. Makanya saya sarankan kepada Pak Rektor maupun ke tadi Dr. Titis, organisasi ini sudah harus melakukan yang bagus, menyiapkan ketiga masalah tadi ya, bisa karena alam, kemudian non alam maupun sosial. Tadi menyambung yang disampaikan Dr. Andre, bencana ini pun sebetulnya unit yang ada di kampus ini juga harus mempersiapkan bagaimana menangani atau kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Bagaimana mitigasi bencana di lingkungan kampus, universitas, fakultas, ya ini penting. Bukan hanya di rumah sakit. Nah kalau melihat definisi operasional lagi, yang disebut dengan kesiapsiagaan itu ada 4 tahap ya. Jadi jangan sampai nanti kita salah kaprah, itu tanggap penanggulangan bencana itu kalau ada bencana terus kita bergerak, bukan begitu sebetulnya ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah di prevention, mitigasi. Ya, ini ada unsur promotifnya. Nah, bagaimana Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana di UNS ini harus mempunyai suatu program di dalam pencegahan ini, mitigasi, baik yang akan terjadi bencana di dalam kampus maupun di luar. Yang kedua, kita melakukan suatu deteksi, ya, atau diagnosis lah dalam penyakit. Kalau COVID itu kita harus bisa melakukan deteksi dini kemungkinan akan terjadinya suatu peningkatan kasus penyakit yang bisa menyebabkan pandemi umpamanya. Nah itu harus disiapkan, ya. Jadi bagaimana kita melakukan deteksi dengan baik, dan itu ada programnya, ya. Nah baru yang ketiga ini adalah respon. Respon itu adalah apabila terjadi suatu bencana, kita bagaimana mengerahkan sumber daya manusia, logistik, dana, dan sebagainya. Jadi kita jangan gagap lagi, karena sudah ada sistem, seperti yang disampaikan Pak Andri tadi, maka sistem ini kapanpun terjadi bencana apapun, itu siap melakukan respons. Nah terakhir, seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono tadi, bagaimana recovery terhadap bencana tadi. Kalau kemarin adalah recovery terhadap penyakit COVID, dan juga bagaimana recovery terhadap tadi tsunami dan seterusnya. Nah, keempat langkah-langkah ini atau strategi ini harus disiapkan oleh kita kalau ingin berkecimpung di dalam penanggulangan bencana ini. Karena semuanya harus di manajemen dan masuk dalam suatu sistem. Oke. Nah, satu lagi dikit Pak Bu ya. Lagi. Nanti kalau tambah waktunya jadi narasumber Pak. Ya, 1 menit lagi ya. Soalnya bersemangat ya, bersemangat. Jadi dalam kesempatan ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, Bu Titis dan sebagainya, ayo kita dari alumni memberikan penguatan terhadap panggilan kemanusiaan ini, panggilan solidaritas dan panggilan profesi di dalam hal bencana dengan 4 langkah tadi, yaitu pencegahan, kemudian deteksi, kemudian juga respon, dan terakhir recovery. Nah mudah-mudahan keempat sistem ini dapat menjawab kesiapan kita dalam penanggulangan bencana, apapun bencana itu ya, alam maupun non alam maupun sosial. Terima kasih Pak Moderator, baik hati. Ya, terima kasih Mas Aril. Ini spesial Mas Aril karena menarik ya. Ada beberapa poin yang nanti perlu dikembangkan terus sehingga harus maraton. Salah satunya adalah membuat sebuah dikotomi tugas yang jelas antara alam, non alam, dan sosial, karena ini beda-beda ya. Yang kedua, kalau beliau mengatakan tadi data itu penting untuk, sebetulnya bukan hanya data bagaimana untuk perencanaan, tetapi untuk membangun trust sebetulnya. Ketika kita punya data, ya sebelum dan sesudah ada datanya, membangun trust untuk semua ikut bergabung, nyumbang gitu ya. Itu penting ya. Terima kasih Mas. Ini ada pesan tersembunyi soal trust ya.